Pada masa awal Teyvat, ketika kekuatan purba masih sering bersinggungan langsung dengan kehidupan manusia, wilayah yang kelak dikenal sebagai Liyue belum memiliki bentuk yang jelas. Daratannya terbentang luas namun tidak sepenuhnya ramah. Pegunungan tinggi, garis pantai yang curam, dan makhluk-makhluk yang kuat menjadikan tempat ini sebagai wilayah yang sulit ditaklukkan. Manusia pertama yang menetap di sana hidup dengan kesadaran bahwa dunia tidak menyediakan jaminan. Mereka bertahan melalui kerjasama, pembagian peran, dan kesepakatan tidak tertulis tentang batas kepemilikan serta kewajiban bersama. Pola hidup ini terbentuk sebelum konsep pemerintahan benar-benar diterapkan. Ketika Morax mulai menancapkan pengaruhnya, ia tidak menghapus pola tersebut. Dalam berbagai catatan Albertus dan tradisi lisan, Morax digambarkan sebagai entitas yang memahami bahwa ketertiban tidak dapat dipaksakan tanpa struktur. Oleh karena itu, kontrak dijadikan dasar hubungan antara kekuatan ilahi dan manusia. Kontrak dalam konteks Liyue tidak hanya berfungsi sebagai janji. Ia menjadi mekanisme pengikat yang mengatur stabilitas wilayah, kesepakatan menentukan hak, tanggung jawab, dan serta konsekuensi yang harus diterima jika dilanggar. Dengan cara ini, hukum memperoleh makna yang konkret, bahkan ketika ditegakkan oleh entitas yang jauh melampaui manusia. Seiring berjalannya waktu, prinsip kontrak meresap ke seluruh aspek kehidupan. Perdagangan berkembang dengan sistem yang mengutamakan kepercayaan dan kejelasan. Pelabuhan Liyue tumbuh menjadi simpul ekonomi karena reputasinya sebagai tempat di mana janji dihormati. Nilai barang tidak hanya ditentukan oleh kelangkaannya, tetapi juga oleh kredibilitas pihak yang menawarkannya. Di sisi lain, para adeptus memegang peran yang lebih kompleks. Tugas mereka menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa batas antara dunia manusia dan kekuatan purba tidak kembali hilang. Namun, mereka juga tidak mengatur kehidupan manusia secara langsung. Ada cara yang disengaja, ruang bagi manusia untuk belajar mengelola dirinya sendiri. Ketika wilayah lain runtuh akibat perubahan drastis atau kehilangan figur pelindung, Liyue tetap berdiri karena sistemnya tidak bertumpu pada kehidupan satu sosok. Bahkan ketika Morax memilih untuk mundur dari peran aktifnya, tatanan yang ia tinggalkan masih berfungsi. Namun, stabilitas ini menyimpan sisi lain yang jarang dibicarakan. Setiap sistem yang bertahan lama membawa jejak konflik yang pernah mengiringi kelahirannya. Pada masa Perang Arkon, Liyue bukan hanya dihuni oleh satu kekuatan ilahi. Berbagai dewa dan entitas purba pernah mengklaim wilayah ini. Penguasa laut, penjaga gunung, hingga makhluk-makhluk yang lahir dari kekacauan di awal dunia. Sebagian dari mereka memilih menerima kontrak Morax. Yang lain menolak tunduk pada kesepakatan apapun, mempertahankan wilayah dan pengikutnya dengan kekuatan sendiri. Liyue terbentuk dari perjanjian, pengorbanan, dan keputusan keras yang meninggalkan bekas tanah ini. Proses yang melibatkan para dewa, manusia, dan pilihan-pilihan yang tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Dan di balik kontrak yang masih dihormati hingga kini, tersimpan kisah mereka yang gagal bertahan di dalamnya. Disitulah kisah berikutnya bermula, tentang para dewa yang pernah berdiri di tanah ini, tentang konflik yang mengakhiri keberadaan mereka, dan tentang bagaimana kejatuhan mereka justru bentuk wajah Liyue yang sekarang.